Timnas Indonesia berhasil meraih kemenangan atas Vietnam dalam putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Gol satu-satunya yang mengantarkan Garuda meraih 3 poin tercipta berkat Egy Maulana Fikri pada menit ke-52. Di babak pertama pasukan Garuda mengalami kebuntuan serta gagal membuat peluang matang. Lini tengah yang diisi oleh Marcelino Ferdinand dan Ivar Jenner juga minim kreativitas. Ini menjadi pekerjaan rumah ST untuk memperbaiki tim. Kemenangan yang diraih pun tak begitu meyakinkan. Hal ini diungkapkan pengamat dan komentator sepak bola, Roni Pangemanan. Menurut pria yang karib di Saparopan tersebut, skuad besutan Shin Tae-yong ini tak bisa menunjukkan permainan terbaik mereka. Ropan bahkan menganggap, pada babak pertama, permainan Indonesia sangat buruk. Dengan kemenangan ini, posisi Indonesia di klasemen sementara grup F melonjak. Saat ini, mereka berada di posisi runner-up, dengan catatan 4 angka dari 3 laga. Indonesia akan melanjutkan perjalanan mereka di grup F ini dengan kembali menghadapi Vietnam. Laga tersebut akan dihelat di My Dinh Stadium, Hanoi, Selasa 26 Maret. Sementara di ranking FIFA, Timnas Indonesia berpotensi naik 4 posisi dari peringkat 142 ke 138 dunia. Timnas Indonesia berpeluang naik 4 posisi karena mendapatkan tambahan 15,37 poin di ranking FIFA. Sebanyak 4 negara yang digeser Timnas Indonesia adalah Turkmenistan yang saat ini menduduki peringkat 141 dunia. Burundi, 140. Filipina, 139, dan Lituania, 138. Akan tetapi, Timnas Indonesia baru akan melesat ke peringkat 138 dunia andai memenuhi syarat lain. Usai pertandingan, pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, angkat bicara, juru taktik asal Korea Selatan itu mengaku sangat senang dengan raihan 3 poin yang didapatkan tim Merah Putih malam ini. Shin Tae-yong pun mengucapkan rasa terima kasih kepada anak-anak asuhnya yang sudah berjuang semaksimal mungkin melawan Vietnam. Diakuinya, tidak mudah bisa mengalahkan Vietnam yang bermain cukup baik selama pertandingan. ST mengakui di babak pertama para pemain bermain di bawah ekspektasi. ST juga dikritik habis-habisan terkait keputusannya memasukkan Hoki Caraka sebagai starter. Hoki Caraka tak bermain SIP saat Timnas Indonesia melawan Vietnam. Perannya sepanjang babak pertama sangat tidak menonjol sebagai striker. Pelatih Shin Tae-yong kemudian mengganti pemain berusia 19 tahun itu di awal babak kedua. Shin pun mendapat pertanyaan mengenai keputusan menempatkan pemain 19 tahun itu sebagai pemain inti. Menurutnya ini adalah bagian dari taktiknya sebagai pelatih. Hoki merupakan salah satu pemain junior yang masuk dalam Timnas Indonesia U20 dan kemudian mendapat kesempatan naik kelas. Menyusul pemain seperti Marcelino Ferdinand yang lebih dulu berada di skuad senior, Hoki dan Marcelino menjadi pemain termuda dalam starter Timnas Indonesia melawan Vietnam. Jay Itzes dipuji netizen mulai dari permainan hingga penampilan usai membantu Timnas Indonesia menang atas Vietnam, Kamis 21 Maret. Jay Itzes pun menjadi trending topik di akun X pada Jumat 22 Maret. Dalam laga ini Jay Itzes sukses menjalani debut dengan Timnas Indonesia dengan manis. Bermain full di posisi bek tengah, pemain dengan rambut klimis itu sukses menghipnotis supporter Indonesia di GBK dengan menyuguhkan permainan kelas dunia. Jay Itzes tidak hanya tenang tapi juga tangguh dan sulit ditembus oleh serangan Vietnam. Beragam reaksi netizen pun bermunculan di kolom komentar Instagram Jay Itzes mulai dari memuji gaya rambut klimisnya hingga permainannya yang tenang. Laga itu memang bersejarah bagi Jay Itzes. Bek milik Venesia itu menjalani debut untuk Timnas Indonesia. Selain Bang Jay, ada nama Nathan Bull. Shin Tae-yong menyebut Nathan Choeon memang belum siap dimainkan secara penuh. Mantan pemain Swansea City itu masih harus beradaptasi dengan cuaca di Indonesia. Keputusan Shin Tae-yong menarik keluar Nathan di jeda antar babak ternyata memiliki maksud lain.